TV nyala. Suaranya lumayan kencang Nadia. Padahal posisi waktu itu aku bangun tuh udah jam 2-an malam. Heran lah si Wulan di situ kan. Soalnya sebelum aku tidur ingat kali aku TV itu udah dimatikan. Kok tiba-tiba nyala lagi. Nah Wulan keluar lah ngecek. Ternyata betul TV itu nyala dan gak ada siapa-siapa di sana. Masih positive thinking aku di situ kan. Paling tadi Uyut nonton TV. Waktu aku lagi tidur. Terus Uyut lupa matiin mungkin ya gitu. Ya udah si Wulan datang dimatiin lah TV itu. Balik lagi dia ke kamar. Belum ada semenit aku masuk kamar. Nah tiba-tiba dengar lagi suara TV itu nyala dan volume itu lebih kencang lagi dari sebelumnya. Kencang. Kenapa nih? Merinding sih Wulan kan. Udah mulai baca-baca doa nih. Sambil dia balik badan mau ke ruang TV lagi. Waktu dia buka pintu, di situ aku tengok Uyut lagi duduk nonton TV. Badannya diam, tegap, kaku, natap layar tuh kan. Sama juga kayak tadi sore, ku perhatiin mata Uyut tuh macam kosong. Udah agak aneh nih, soalnya Uyut tuh gak pernah nonton TV tengah malam sore-sore aja dia gak pernah, apalagi tengah malam kayak gini ya kan. Ditambah lagi kok bisa secepat itu Uyut duduk di situ dan Wulan gak ngeh sama sekali gitu loh, gak sampai 1 menit dia aku balik tuh. Aku tanya langsung sama Uyut, Yud, udah jam 2 ini, kok Uyut gak tidur? Gak disautin sama si Uyut, diam aja dia. Wulan bilang lagi, ya udah kalau memang mau nonton TV, aku kecilin ya Yud ya suaranya, udah malam ini gede kali suaranya gitu kan. Nah, kecilin volume TV itu kan. Uyut masih diam aja waktu itu. Dia nggak protes, dia nggak noleh, tatapan matanya tetap fokus aja ke depan gitu. Dah ya kan. Aku bilang lagi, nanti kalau udah selesai nonton dimatiin ya Uyut TV-nya gitu. Lagi-lagi Uyut nggak ngerespon, Wak. Tapi sama Wulan dibiarin aja. Wulan balik lagi ke kamar dengan perasaan yang memang udah agak sedikit lega Nadia. Karena seenggaknya yang nyalain TV itu pasti Uyut ya kan. Walaupun rada aneh, tapi aku bisa nengok sendiri itu Uyut aku. Nah Wulan lanjut tidur lagi lah. Nah pas lagi nyenyak-nyenyaknya tidur yang kedua ini, terbangun lagi si Wulan. Bukan kebangun gara-gara suara TV, tapi Wulan ini dengar sayup-sayup ada suara macam orang lagi nyapu. Pakai sapu lidi, Wak. Di pekarangan samping kamar aku, kamar si Wulan ya kan. Suaranya makin lama makin jelas, Nat. Apa nih? Srek gitu kan. Aku tengok jam, masih jam 3:30 pagi, ya. Aku pikir karena suaranya ada di pekarangan samping rumah Uyut, aku cuman berdua aja sama Uyut di sini, kemungkinan Uyut lah yang lagi nyapu. Subuh-subuh kayak gini ya kan. Apalah si Uyut nih. Akhirnya si Wulan mau ngecek, Wak, dari sela-sela jendela kamar. Waktu dicek, bukan Uyut yang lagi nyapu, Wak. Sosok lain yang lagi nyapu Nadia, bukan. Yang ditengok sama Wulan ada sosok perempuan, Wak. Bajunya putih, rambutnya panjang menjuntai sampai menyentuh tanah rambutnya itu kan. Dan si sosok ini lagi mondar-mandir di bawah pohon rambutan samping rumah tuh. Dan suaranya seret. Cuma sumber suara itu dari rambut sosok yang nyentuh tanah itu, Wak, bukan dari sapu lidi. Jadi suara orang nyapu itu suara rambutnya kayak gitu. Astaga, apa tuh? Nge-freeze siapa ini kan? Mau teriak aku dan gak keluar suara aku. Gak bisa bergerak, panas, dingin terasa badan itu kan. Aku baca astagfirullahaladzim. Untungnya habis itu bisa badannya digerakin lagi. Wulan cepat-cepat langsung nutup horden si jendela. Naik langsung loncat di atas kamar kan. Dia tutup selimut baca-baca doa. Ya Allah, tolong. Itu suara serak di luar tuh, Nat. Masih kedengeran. Malah makin jelas lagi tuh kok, macam dia mendekat ke kamar tuh, makin ku kencengin lagi zikir aku sampai itu lama Nat, sampai mau subuh, sampai azan subuh tuh terdengar, baru hilang suara tuh, ya. Nah nggak lama, Wulan dengar suara pintu kamar Uyut kebuka, terus Wulan juga dengar kayak ada suara orang lagi aktivitas di dapur. Barulah di situ lega, oh Uyut udah bangun, Uyut udah siap-siap mau masak pulut bakar. Pas aku cek di dapur, memang betulan Uyut, Wak, memang lagi siap-siap dia. Nah waktu itu Wulan nggak cerita, Wak, sama si Uyut soal si sosok baju putih tadi. Tapi Wulan malah keingat sama kejadian tadi malam yang di ruang TV itu, Wulan langsung nanya sama Uyut, Yud, tumben kali tadi malam jam 2 Uyut masih nonton TV. Gak bisa tidur Uyut ya, kata gitu. Bingung Uyut, nonton TV apa? Orang aku jam 8-an udah tidur sampai pagi kok, katanya. Serius Yud? Dia jangan bercanda. Jelas-jelas aku tengok Uyut duduk di kursi sambil nonton TV ya, kata gitu. Mana ada? Dah pergi sana, jangan kau ganggu aku masak, kata gitu. Wulan ngebatin, kalau memang Uyut nggak nonton TV, terus yang semalam tuh siapa? Sejelas itu aku nengok itu Uyut, Nat. Jangan-jangan tadi malam tuh sosok juga nggak? Jangan-jangan yang sore itu gitu juga nggak? Sosok yang lagi nyerupain Uyut aku. Karena udah mulai tahu ada yang nggak beres nih, Wulan langsung buru-buru ambil wudhu, terus Wulan sholat subuh lah itu untuk menenangkan diri. Itu berarti bukan Uyut aku tuh. Tapi udah,
Habis kejadian itu, Ulan ini belum berani Wak cerita ke mamanya, takut mamanya kepikiran ya kan. Cuman di sisi lain, Ulan ini juga jadi serba was-was gitu loh kalau ngeliat Uyut. Takutnya ini Uyut aku apa bukan? Apalagi hampir setiap malam Wak, Ulan ini masih terus-terusan dengar suara orang nyapu tuh. Suara srek-srek tuh hampir tiap malam aku dengar, Nat. Dan gangguan yang tadi aku ceritain itu masih gangguan permulaan. Karena beberapa hari setelah itu Ulan justru diteror sama kejadian yang jauh lebih seram lagi Wak. Masuk. Jadi Wak, nggak lama setelah kejadian Ulan ini diliatin sosok yang mirip Uyut, Uyut ini lagi mau mandi ya kan. Pas dia lagi mandi, tiba-tiba kepleset di kamar mandi. Ah, sejak hari itu Nat, Uyut aku nih nggak bisa jalan, berdiri aja susah gitu ya kan. Uyut jadi cuma tiduran aja tuh di kamarnya. Dan makin lama Uyut ini jadi sakit-sakitan sampai badannya kurus kali gitu Nat. Nah, baru kali ini juga selama aku tinggal di rumahnya Uyut belasan